Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Mambaudin. Saya merupakan finalis Brawijaya Esai Competition 2020 dari Maru Kota Blitar. Tema utama kompetisi esai ini adalah optimalisasi dan sinergisitas generasi milenial di era new normal sebagai upaya mewujudkan Society 5.0. Di sini, saya akan mempresentasikan isi esai saya yang memiliki subtema pendidikan dengan judul Penggunaan Dunia Maya untuk Menyuarakan Protokol New Normal dalam Dunia Pendidikan. Sebelum saya mulai ke bagian inti presentasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu subjek-subjek dari presentasi saya. Yang pertama adalah milenial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, milenial memiliki arti berkaitan dengan milenium atau generasi yang lahir pada tahun 1980 dan 1990-an, di mana generasi ini tidak terlepas dari adanya teknologi informasi, terutama internet. Yang kedua, new normal. Menurut tim Ketua Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tetapi dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Yang ketiga, Society 5.0 adalah masyarakat yang berfokuskan pada manusia yang menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan pemecahan masalah sosial dengan menggunakan sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan dunia fisik. Sejak dimulainya sistem pembelajaran dalam jaringan, kualitas belajar mengajar di Indonesia menurun secara drastis. Menurut KPAI, selama PJJ berlangsung, terjadi interaksi antara siswa dengan guru hanya 20,1%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran online kurang lebih sebanyak 79,9% adalah pembelajaran satu arah. Padahal sejak diberlakukannya kurikulum 2013, sistem pendidikan di Indonesia dituntut untuk menggunakan pembelajaran sistem dua arah yang fokus pada siswa untuk menjadi lebih aktif dan kritis. Dalam pembelajaran sistem satu arah, pembelajaran lebih mengarah kepada memberi tugas kepada siswa daripada menjelaskan materi. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman materi oleh siswa. Sistem satu arah selain bertentangan dengan kurikulum 2013 juga bertentangan dengan Society 5.0. Seperti yang kita ketahui, Society 5.0 berusaha menyelesaikan masalah sosial dengan mengintegrasikan dunia maya. Akan tetapi, penggunaan dunia maya dalam pembelajaran dari rumah di era pandemi bukan menjadi penyelesaian, tetapi malah menjadi masalah baru. Karena itu, alangkah lebih baiknya kegiatan belajar dan pembelajaran lebih baik dilakukan secara tatap muka. Terlebih, sudah dikeluarkannya surat keputusan bersama 4 menteri, sekolah tatap muka boleh dilakukan di zona kuning dan zona hijau. Ini merupakan hal yang sangat ditunggu oleh para pelajar. Semua data mengenai zonasi corona mengikuti Satgas COVID-19, sehingga tingkat keamanan suatu daerah akan cenderung stabil selama populasi dalam zona tersebut mengikuti seluruh protokol kesehatan yang berlaku. Berkaitan dengan sekolah tatap muka, izin bagi para pelajar semua diserahkan kepada orang tua untuk menyetujui atau tidak putra-putri mereka bersekolah tatap muka. Untuk itu, perlu bagi para orang tua untuk selalu mengikuti perkembangan COVID-19 setiap harinya. Apakah mereka di zona hijau, kuning, atau bahkan merah? Tidak hanya para orang tua, pelajar sendiri juga harus mengetahui perkembangan COVID di setiap harinya. Apa yang harus mereka persiapkan ketika sekolah tatap muka sudah dimulai? Generasi milenial memiliki peran penting dalam tugas ini. Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, new normal sendiri adalah situasi di mana kita hidup berdampingan dengan virus dan membuat keadaan senormal mungkin, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi, jika kita tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka yang diiringi dengan mematuhi protokol kesehatan, selain menurunnya kualitas belajar mengajar, kita juga tidak bisa disebut memasuki era new normal dalam dunia pendidikan. Kemudian, apa yang dapat kita lakukan untuk memajukan pendidikan di Indonesia? Tentu saja, dengan membuka kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dengan mematuhi protokol new normal.
Di sini, generasi milenial bisa mengambil peran penting dalam membantu melancarkan kegiatan belajar mengajar di era new normal. Seperti yang kita ketahui, informasi mengenai virus corona paling mudah didapat melalui internet. Generasi milenial yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari internet akan bisa mengakses informasi dengan mudah selama proses belajar secara tatap muka berlangsung di era new normal. Generasi milenial dapat menggunakan platform media sosial yang mereka gunakan atau platform yang sebelumnya digunakan untuk kelas online untuk menyebarkan informasi mengenai perkembangan virus corona seperti WhatsApp, Zoom, Google Classroom, timeline di e-learning, Instagram, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Tentunya, sebelum menyebarkan berita mengenai virus corona, kita harus mengecek ulang kebenaran berita tersebut. Beberapa situs yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi berita tersebut, yaitu virus corona, adalah di tingkat nasional ada https://covid19.go.id, dan setiap provinsi tentu saja juga memiliki situsnya masing-masing untuk mengetahui perkembangan virus corona di daerahnya. Seperti contohnya di Jawa Barat ada https://pilkobar.jabarprof.go.id. Selain itu, yang menginginkan informasi global dunia, kalian bisa mengunjungi situs WHO, di mana situs ini juga menyediakan grafik kasus virus corona atau COVID-19 tiap harinya. Dengan kegiatan penyebaran informasi perkembangan corona selama new normal berlangsung, hal ini sangat bermanfaat untuk pencegahan penyebaran virus corona, khususnya di lingkungan sekolah. Kegiatan ini bersifat sosialisasi secara terus-menerus, di mana ketika new normal dan corona sudah tidak ada, ini akan menciptakan suatu budaya baru bagi milenial untuk selalu berbagi informasi yang tentunya sudah dikonfirmasi terlebih dahulu. Ini merupakan suatu upaya mengaktualisasi potensi yang sudah ada pada milenial. Pendekatan ini tentunya diharapkan memberikan peranan kepada milenial bukan sebagai objek, namun merupakan suatu proses bagi milenial untuk memupuk kemampuan mengimplementasikan untuk penggunaan baik kehidupan milenial. Dan ini akan bermanfaat bagi milenial itu sendiri ataupun komunitas mereka. Karena ketika kita mengimplementasikan sesuatu, kita akan lebih didengar ketika kita berada di komunitas kecil. Seperti protokol new normal di sekolah. Ketika pemerintah memberlakukan new normal disertai dengan aturan-aturannya, hal itu belum tentu akan sampai di masyarakat secara luas. Itulah alasan mengapa milenial dibutuhkan dalam masalah penyebaran informasi corona ini. Tujuan penyuaraan ini adalah agar terwujudnya suatu kondisi di mana milenial dapat memikirkan dan memutuskan serta melakukan sesuatu yang di padang tepat demi tercapainya suatu penyelesaian masalah, seperti salah satunya kegiatan belajar mengajar di pandemi ini. Kegiatan penyuaraan ini akan membentuk individu milenial menjadi mandiri, meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, serta informasi apa yang mereka sebarkan. Kesimpulannya, kegiatan belajar mengajar di era new normal dengan cara bertatap muka hanya bisa dilakukan jika semua orang yang terlibat mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kita sebagai generasi milenial mempunyai tugas untuk mengkonfirmasi dan menyuarakan perkembangan tentang virus corona. Mari kita menggunakan media sosial yang sebelumnya digunakan sebagai media pembelajaran online untuk mengkonfirmasi dan menyuarakan informasi mengenai perkembangan virus corona agar kegiatan pembelajaran mengajar di Indonesia kembali lancar. Sekian presentasi esai saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.